Hai guys, kembali lagi bersama saya. Saya mahasiswa Universitas Timor, Prodi Kimia, atas nama Henisan Florida BT dengan NPM 52190068 semester 4. Di sini saya diberi tugas dari dosen pengampung mata kuliah Kelautan untuk mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya review tentang potential application of native cyanobacterium isolate for biodiesel production and utilization of its byproduct in marine rotifer, atau potensi aplikasi isolat cyanobacterium asli untuk produksi biodiesel dan pemanfaatan produk sampingnya pada rotifer laut. Yang berikut latar belakang. Seperti yang kita ketahui, saat ini biodiesel menjadi alat substitusi yang tepat bagi para peneliti dan ilmuwan untuk melengkapi bahan bakar konvensional. Karakteristik biodiesel sangat dekat dengan diesel fosil yang dapat digunakan di mesin yang ada tanpa modulasi apapun. Di saat ini, biaya produksi biodiesel 1,5 hingga 3 kali lipat lebih mahal dari solar fosil. Mahalnya bahan baku mentah dan tidak tersedianya tanaman minyak yang dimanfaatkan untuk makanan manusia. Banyak penulis menyatakan bahwa Anthospira plantensis adalah dianggap sebagai salah satu bahan baku paling ajaib untuk produksi biodiesel. Menariknya, beberapa penelitian melaporkan bahwa kualitas biodiesel yang diekstrak dari minyak Anthospira disetujui aplikasi yang direkomendasikan dari standar internasional Eropa (EN) dan Amerika Serikat. Spesies Anthospira plantensis memiliki kemampuan untuk hidup dan tumbuh di berbagai jenis perairan seperti air laut, air tawar, air limbah budidaya, air limbah air limbah pertanian, dan air limbah rumah tangga. Seperti yang terlihat di slide ini merupakan gambar Anthospira yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel. Tujuan pengambil sampel untuk mengukur kualitas air, suhu, dan pH. Yang kedua, isolasi dan pemurnian. Tujuannya untuk mendapatkan biakan murni. Yang ketiga, identifikasi filogenetik. Tujuannya untuk menentukan klasifikasi dan menyimpulkan filogeni dari data relevan yang diperoleh dengan membandingkan variabel dari karakter pada suatu organisme. Yang keempat, pertumbuhan biomasa dan konstituen biokimia. Tujuannya untuk analisis biokimia yang terdapat dalam sampel. Yang berikut, penentuan sifat biodiesel. Tujuannya untuk menentukan sifat kimia dan sifat fisika dari sampel. Yang berikutnya, penerapan nuklir bebas. Tujuannya untuk memberikan energi. Yang terakhir, analisis statistik. Tujuannya untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang berikut hasil. Yang pertama, karakterisasi sampel air. Yang termasuk dalam karakterisasi sampel air berupa suhu, pH, konduktivitas, total garam larut. Baik nilai yang terdapat dalam suhu 27,50 kurang lebih dari 0,75. pH-nya 9,36 kurang lebih dari 0,17. Selanjutnya teman-teman bisa melihat pada slide yang ada. Yang kedua, komposisi biokimia, pertumbuhan dan produktivitas Anthospira plantensis. Pada gambar ini menunjukkan fase pertumbuhan Anthospira plantensis yang dibudidayakan di saruk selama 12 hari, yaitu fase eksponensial awal dan akhir atau EEP dan
dan fase diam awal atau ESP. Tabel ini menunjukkan berat kering 0,845 gram per liter, protein, lipid 8,52% dan karbohidrat 14%. Berdasarkan berat kering sel di LEP, produktivitas biokimia dan lipid di LEP masing-masing 143,83 dan 14,37 mg per liter per hari, seperti yang disajikan pada tabel ini. Yang berikut tabel komposisi biokimia. Yang terdapat pada tabel komposisi biokimia ini berupa bobot kering, protein, lipid, karbohidrat, produktivitas biomasa, produktivitas lemak dengan nilai dari bobot kering 0,845 gram per liter kurang lebih dari 0,038. Yang kedua, protein dengan jumlah nilai 52,03% kurang lebih dari 0,77%. Yang berikutnya teman-teman bisa melihat di slide yang ada. Yang berikut identifikasi filogenetik. Dari gambar ini, pohon filogenetik kemungkinan maksimum berdasarkan gen 16R RNA, wilayah gen 16S diselaraskan dengan urutan nukleotida 16S dari 12 strain Anthospira dalam urutan DNA ribosom NCBI ditambah 3 urutan 16S rDNA. Yang berikut profil asam lemak Anthospira plantaesis yang diisolasi. Tabel ini menunjukkan profil asam lemak FA isolat Anthospira plantaesis. Kategori FA tertinggi adalah SFA jenuh dengan nilai 42,27%, diikuti oleh asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA dengan nilai 31,04%. dan asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA dengan nilai 26,71%. Asam palmitat atau C16 adalah FA yang paling dominan dengan nilai 33,60%, menghasilkan kandungan SFA yang tinggi. Namun di PUFA, asam linoleat atau C18 merupakan FA yang paling dominan dengan nilai 27,88%, sedangkan PUFA terutama adalah asam lemak dengan nilai 3,16% dari asam AIFA linoleat dengan nilai 1,99%. Yang berikut karakterisasi biodiesel. Tabel ini menunjukkan karakteristik biodiesel Anthospira plantaesis dibandingkan dengan spesies Anthospira lainnya dan mikroorgan laut Nanochloropis sebagai salah satu yang paling banyak spesies biodiesel yang menjanjikan dan yang sesuai dengan standar internasional atau ASTM dan EN. Nilai CN, IV, CV, dan CFPP sesuai dengan ASTM dan EN, sedangkan KF lebih tinggi direkomendasikan oleh EN dan ASTM. Yang berikut nilai gizi produk sampingan biodiesel atau FL sebagai pakan budidaya. Populasi dan jumlah betina yang membawa telur rotifer B Pilicatilis adalah yang memberikan makanan pada konsentrasi FL yang berbeda. FL02, FL04, FL06, FL08, FL010 masing-masing dan DW berupa DW02, DW04, DW06, DW08, DW010.
Dari Anthosphera plantensis ditunjukkan pada gambar. Di antara semua perawatan yang dievaluasi, signifikan tertinggi populasi rotifer diperoleh saat pakan rotifer konsentrasi FL06 yang ini, dan konsentrasi populasi rotifer 04 yang ini, dan populasi rotifer FL08 yang ini. Di sisi lain, rotifer memakan FL0,0, FL0,8, dan DW0,4 tercatat sebagai jumlah signifikan tertinggi betina yang membawa telur. Yang berikut kesimpulan. Jadi, saat ini pekerjaan menyimpulkan bahwa isolat Anthosphera plantensis adalah kandidat yang menguntungkan produksi biodiesel karena produktivitas biomasa yang tinggi, produktivitas lipid, dan kompatibilitas standar kualitas biodiesel. Selain itu, penerapan sisa lemak bebas alga pada 0,6 gram per 20.000 individu rotifer secara signifikan meningkatkan populasi rotifer dan jumlah betina yang membawa telur, yang mengkonfirmasikan bahwa FL kaya protein dan karbohidrat mungkin dimanfaatkan secara efisien untuk produksi rotifer yang berkelanjutan. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.